Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Duhardo Damanik dengan NIM 18011673. Saya kuliah di STT Abdi Sabda Medan dan sekarang ini saya berada pada tingkat 4 di kelas A dengan jurusan teologi. Saya berdiri di sini untuk menjelaskan bagaimana teknologi ataupun media yang ada di gereja untuk menyelesaikan mata kuliah ataupun menyelesaikan ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah teknik dan media pengajaran yang diampu oleh ibu dosen kami, yaitu Ibu Pendeta Dr. Setia Ulina Tarigan. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana teknologi dan media-media pengajaran yang ada di gereja. Oke, seperti yang sudah kita pelajari dalam perkuliahan kita, yaitu teknik dan media pengajaran, kita sudah mempelajari apa itu teknologi, apa itu media, dan berbagai-bagai media yang ada di gereja. Pertama-tama yang kita bahas yaitu dari manakah asal mulanya teknologi. Ya, di sini Tuhan menciptakan kita sebagai manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan juga memberikan kehendak kepada kita untuk memiliki daya cipta. Kita sebagai manusia bisa menciptakan teknologi. Untuk itu berarti teknologi itu adalah berasal dari Tuhan. Untuk itu kita sebagai manusia harus menggunakan teknologi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kehendak yang daripada Tuhan. Oke, kita masuk kepada teknologi, yaitu pengertiannya. Teknologi adalah suatu tata cara yang diciptakan untuk mempermudah tujuan-tujuan yang akan kita lakukan, untuk bisa dilakukan dengan baik. Tujuan-tujuan yang kita lakukan jika kita menggunakan teknologi akan mempermudah apa yang akan kita tuju. Teknologi adalah sistem yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan dengan baik. Apapun yang menjadi tujuan kita, misalnya pembelajaran ataupun hal lainnya, jika kita menggunakan teknologi, tujuan kita itu akan lancar jika kita menggunakannya dengan baik. Di dalam gereja kita akan membahasnya, yaitu teknologi dan media dalam gereja. Di dalam gereja teknologi digunakan untuk menuntun umat Tuhan menjadi dewasa, menuntun iman kepercayaan Tuhan, menuntun iman kepercayaan warga jemaat yang ada di gereja di dalam media-media pembelajaran yang ada pada teknologi tersebut. Mengembangkan iman kepercayaan jemaat kepada Tuhan. Itulah peran teknologi ataupun media yang ada di gereja. Gereja sebagaimana melalui teknologi tersebut, semua hal tersebut bisa lebih efisien dilakukan. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah pengajaran, bisa mempermudah segala kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Itulah peran sesungguhnya dari teknologi yang ada di gereja tersebut. Melalui teknologi kita bisa melihat perkembangan media yang ada di gereja. Fasilitas-fasilitas yang ada di gereja dari zaman dahulu sampai sekarang itu bisa kita lihat perkembangan-perkembangannya melalui teknologi tersebut. Menunjukkan bahwa teknologi itu berkaitan dengan perkembangan media yang ada di gereja. Sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis media. Ya. Di dalam jenis-jenis media itu ada 3. Yang pertama yaitu media visual. Media visual ini seperti gambar, foto, majalah, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio itu bersifat kita bisa mendengarkan tapi tidak bisa kita raba. Seperti radio, rekaman, ataupun hal-hal lainnya. Yang ketiga yaitu
media audio visual, campuran dari media visual dan media audio. Ini bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Contohnya adalah film, video tape recorder, ataupun dan lain sebagainya. Inilah jenis-jenis media yang ada di gereja ataupun yang ada pada umumnya, yang membuat pengajaran-pengajaran itu bisa berkembang, yang mempermudah pengajaran-pengajaran yang ada di gereja itu bisa berkembang. Saya akan menyebutkan beberapa contoh media yang ada di gereja untuk mengembangkan iman kepercayaan Tuhan, mengembangkan iman kepercayaan jemaat kepada Tuhan. Yang pertama, jika kita melihat pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini, teknologi dan media berperan sangat penting di dalam pertumbuhan iman warga jemaat. Yang pertama, diadakannya khotbah live streaming yang mempermudah semua jemaat bisa mendengarkan khotbah, bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran. Kemudian melalui khotbah live streaming ini, orang-orang yang sakit bisa mendengarkan khotbah, orang-orang yang tidak dapat berpergian ke gereja bisa mendengarkan khotbah. Inilah luar biasanya teknologi dan media tersebut yang bisa mempermudah, mengefisienkan segala cara untuk bisa digunakan dengan baik. Untuk itu kita sebagai manusia harus menggunakannya menurut kehendak daripada Tuhan. Kemudian ada juga video rekaman khotbah yang dibuat di YouTube, ataupun yang dibuat di Instagram, ataupun yang dibuat di Facebook, berbagai-bagai macam media sosial dibuat di dalam video rekaman khotbah untuk disaksikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, untuk mengembangkan, meneguhkan iman kepercayaan mereka ketika mereka mendengarkan video rekaman tersebut. Kemudian ada juga media pembelajaran ketika menggunakan buku. Itu yang ada di dalam gereja kami pada saat ini. Kekurangan di gereja kami pada saat ini yaitu media yang digunakan sebagai pengajaran katekisasi hanya menggunakan buku. Adapun yang dilakukan oleh pengajar yaitu menggunakan buku Bina Iman yang diterbitkan oleh kantor pusat. Pengajaran jarang dilakukan menggunakan media audiovisual seperti menonton film. Melalui film tersebut kita bisa mendapatkan pengajaran seperti menonton YouTube ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan media audiovisual. Itu jarang sekali digunakan di gereja saya. Untuk itu, sumbangsi yang saya berikan kepada gereja saya yaitu kembangkanlah teknologi ataupun media yang ada pada saat ini. Teknologi dan media saat ini sangat canggih untuk mempermudah kita dalam segala proses pengajaran-pengajaran yang ada di gereja. Untuk mempermudah mengembangkan iman kepercayaan jemaat-jemaat kita yang ada di rumah yang tidak bisa datang ke gereja. Itu harus kita kembangkan. Kemudian kita masuk kepada pengalaman saya melalui CP1 dan CP2. Ya, di sini saya CP1 yaitu di GKPS Resort Purba. GKPS Resort Purba ini memiliki 3 pegaran dan 1 gereja induk. Gereja induknya yaitu Bayu Tongah, GKPS Bayu Tongah. Ya. Dalam pengalaman saya selama CP1 di GKPS Resort Purba, saya keterkaitan mengenai media teknologi dan media yang ada di sana sangat minim. Sama seperti yang ada di gereja saya, tapi berbeda. Gereja saya bisa menggunakan live streaming ketika COVID-19 melonjak, tetapi pada saat saya CP1 di GKPS Resort Purba, pengajaran-pengajaran tidak ada akibat COVID-19. Pengurus majelis jemaat ataupun pengurus-pengurus resort tidak menggunakan teknologi dan media dengan baik. Tidak memanfaatkan teknologi dan media untuk pengajaran, untuk kebaktian minggu dan hal sebagainya.
Jadi sana saya hanya melihat media visual, yaitu buku-buku pengajaran, hmm, buku-buku pengajaran, kemudian tata ibadah yang dibagikan oleh majelis jemaat kepada jemaat-jemaat, dan hanya itu saja. Untuk di sekolah minggu juga alat peraga itu tidak ada. Alat peraga tidak ada, yang ada hanya buku pengajaran yang ada pada guru sekolah minggu. Jadi di sini anak sekolah minggu datang hanya membawa Alkitab, tidak membawa alat-alat peraga untuk mempermudah pelayanan yang ada di sekolah minggu. Itulah yang saya rasakan ketika saya ketika saya melakukan CP1 di GKPS Resort Purba. Media ataupun teknologi yang ada di sana sangat minim untuk dilakukan dan untuk dimanfaatkan. Kemudian melalui pengalaman tersebut, ketika saya CP1 di GKPS Resort Purba, saya menyarankan kepada majelis jemaat ataupun pengurus resort untuk memanfaatkan media ataupun teknologi yang ada pada saat ini. Media dan teknologi yang ada pada saat ini sangat canggih untuk bisa kita manfaatkan, untuk bisa kita kembangkan, untuk bisa kita lakukan di dalam pengajaran-pengajaran yang kita lakukan dalam gereja. Misalnya melakukan pembinaan, misalnya melakukan pengajaran katekisasi, misalnya melakukan pelayanan sekolah minggu ataupun pelayanan kebaktian minggu. Media ataupun teknologi bisa kita lakukan untuk mempermudah proses pelayanan kita. Itulah sumbangsi yang saya berikan kepada majelis jemaat ataupun pengurus resort yang ada di Resort Purba. Kemudian ketika saya CP2, yaitu di GKPPD Resort Aceh Tenggara. Di sini lebih parah lagi yang saya dapatkan ketika saya CP2 di sana. Peran media ataupun teknologi tidak berkembang di daerah tersebut dikarenakan sinyal-sinyal internet ataupun tidak adanya kepedulian dari pemerintah kepada daerah tersebut untuk masuk. Tempat CP2 saya itu GKPPD Resort Aceh Tenggara, khususnya daerah Liang Jering, itu sangat dalam masuk ke dalam pedalaman sehingga sinyal internet ataupun hal-hal lainnya berhubungan dengan teknologi itu tidak berkembang maksimal. Sebagai contoh, PLN sering sekali mati dan banyak warga jemaat yang ada di sana menggunakan lampu dengan menggunakan tata surya untuk bisa dipakai pada malam hari. Bayangkan, PLN itu sering mati, jadi mereka memanfaatkan tata surya ataupun kekuatan matahari untuk menerangi mereka pada malam hari. Jika kita berbicara yang ada di gereja GKPPD Resort Liang Jering, Resort Aceh Tenggara, pengajaran-pengajaran yang dilakukan di sana tidak maksimal dikarenakan pendeta yang sangat jauh daripada gereja. Jarak pendeta dengan gereja ataupun jemaat sekitar 3 jam atau 4 jam. Itulah yang mempersulit pengajaran-pengajaran di sana untuk dilakukan. Media ataupun teknologi di sana sangat minim. Jadi bisa dikatakan posisi jemaat yang ada di GKPPD Resort Aceh Tenggara ini sangat memprihatinkan di dalam pengajaran-pengajaran. Bayangkan saja ketika mereka juga menggunakan teknologi ataupun media dalam pengajaran mereka yang mempermudah mereka untuk melakukan pengajaran itu dengan baik. Di sini sumbangsi yang saya berikan kepada gereja GKPPD Resort Liang Jering, Resort Aceh Tenggara, khususnya GKPPD Liang Jering, adalah mari kita kembangkan
teknologi dan media di gereja kita. Untuk bisa kita lakukan dalam pengajaran-pengajaran. Untuk bisa kita lakukan di dalam kebaktian minggu kita. Kita jangan hanya puas untuk kondisi yang ada pada saat ini. Kita jangan puas untuk kondisi tertentu yang selalu menekankan kita. Mari kita maju. Mari kita kembangkan teknologi dan media di dalam kehidupan gereja kita. Agar warga jemaat kita bisa bertumbuh imannya, bisa dewasa imannya, dan iman kepercayaan mereka bisa teguh melalui pengajaran-pengajaran yang dilakukan di gereja, yang digunakan melalui teknologi ataupun media. Ya, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan untuk menyelesaikan mata kuliah teknik dan media pengajaran sebagai ujian akhir semester saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, salam dan salam sejahtera bagi kita semua.